Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Dita di ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Adik-adik kelas TK hari ini apa kabar? Pastinya baik dong ya, dan pastinya luar biasa. Siapa yang tadi bangun tidur sudah berdoa? Wah, kok cuma sedikit yang angkat tangan? Yang lain kenapa? Lupa ya? Wah, mulai besok harus dibiasakan lagi ya. Setiap bangun pagi ingat untuk berdoa, mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kita di dalam tidur malam kita. Kalau sekarang Kak Dita mau tanya, siapa yang sudah sarapan? Wah, banyak yang ngangkat tangan. Kalau gitu nanti pada saat Kak Dita minta adik-adik untuk berdiri, untuk memuji Tuhan dengan gerakan, semuanya harus bernyanyi dengan semangat. Karena banyak yang sudah sarapan. Setuju? Setuju. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Dita mau mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan uang persembahannya. Jadi nanti pada saat ibadah, adik-adik gak sibuk untuk minta uang persembahan sama papa sama mama. Pada saat ibadah sudah dimulai, adik-adik harus duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah sampai selesai. Sekarang sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Dita mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikap saat teduh yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang Kak Dita mau minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Ingat semua lagunya? Masih ingat dong ya? Kalau gitu semuanya harus bernyanyi dengan semangat dan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nah adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong ya. Kalau gitu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi Di Pintumu. Masih ingat lagunya? Masih ya? Kalau gitu jangan duduk dulu, kita masih berdiri. Kita mau menyanyi satu lagu lagi. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintu, aku masuklah. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Kakak Layan bercerita. Sebelumnya Kak Dita mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti tentang firman yang disampaikan oleh Kakak Layan pada pagi hari ini. Semuanya Kak Dita mau lihat angkat tangannya ke atas, lalu sembunyikan di belakang. Wah, tangannya hilang. Gimana caranya kita berdoa?
Kalau gitu kita mau cari tangannya supaya kita bisa berdoa. Semuanya kita cari ya tangannya. Mana tangan, mana tangan, yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa. Semuanya ikutin Kadita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami agar kami boleh duduk diam dan mendengarkan Kakak Layan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan Kakak Layan bercerita. Selamat pagi adik-adik. Sehat? Ya, pastinya sehat ya adik-adik. Kakak harap adik-adik di rumah merasakan sehat, merasakan sukacita dan semangat karena tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, cerita firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ester 9 ayat 20 hingga ayat 25. Ester 9 ayat 20 hingga ayat 25 dengan judul penetapan Hari Raya Purim. Adik-adik di rumah bisa baca di rumah masing-masing bersama papa mamanya ya. Jadi sekarang sebelum kakak bercerita, kakak akan menunjukkan satu gambar. Gambar ini adik-adik pasti pernah melihat gambar ini nih jika adik-adik keluar dari rumah. Oke, coba adik-adik tebak. Nah, adik-adik bisa lihat di layar adik-adik nanti ya apa gambarnya. Cluenya, gambar ini akan muncul jika adanya hujan dan adanya panas. Ayo, jika ada hujan, ada panas, terjadilah ya pelangi. Nah, tengok gambarnya nih yang ada di layar adik-adik. Gambar pelangi, tengok ada berapa warnanya di situ. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, ungu, kuning. Nah, warna-warni kan adik-adik? Iya benar. Pelangi adalah satuan warna-warna yang ada dan terlihat indah, terlihat cantik. Kalau kita lihat kan, iyalah cantik itu semua karena Tuhan Yesus sudah menciptakan. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini menyinggung seperti pelangi, di mana perbedaan itu jika disatukan menjadi indah. Tema kita hari ini adik-adik, berbeda itu ternyata indah adik-adik. Seperti pelangi tadi, kalau dijadikan satu warnanya kelihatannya cantik banget, ya enggak? Iya. Nah, seperti di negara kita ini, negara Indonesia utamanya.
kita mempunyai banyak perbedaan seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, sikap, sifat. Kita semua pasti berbeda-beda. Contoh kecilnya adik-adik di rumah, adik-adik di komplek adik-adik nih ya. Adik-adik mempunyai tetangga, sebelah ada yang beragama Muslim, sebelahnya lagi ada yang beragama Buddha, sebelah sini ada yang beragama Hindu, depan ada yang Konghucu. Nah, terus yang sebelah kanan bersuku Manado, sebelah sana lagi suku Jawa, suku Dayak, semuanya beda-beda dalam satu komplek. Lalu, kakak mau bertanya, adik-adik gimana cara menghadapi orang-orang sekitar komplek adik-adik? Padahal adik-adik pengen banget tuh kan, pengen banget untuk bermain bersama teman-teman, pengen banget untuk ngobrol, pengen belajar bareng. Cuman adik-adik takut, adik-adik ngerasa kayak minder, kayak apa? Kok nggak ada ya seagama sama aku, jadi aku tuh males deh keluar rumah, mending aku di rumah aja deh. Nah, kira-kira itu sikap yang good or no? Itu adalah tidak baik adik-adik. Nah, kakak mau ingatin adik-adik bahwasanya kita sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah terlahir dari agama Kristen nih, adik-adik haruslah bisa menghargai yang namanya perbedaan. Nah, jadi kakak maunya adik-adik menghadapi perbedaan yang ada di komplek adik-adik itu dengan berani. Adik-adik mau keluar rumah, adik-adik sapa, halo, hai, ayo bermain, ayo belajar bareng. Nah, adik-adik jangan melihat agamanya, jangan melihat sukunya, jangan melihat orang itu nggak bisa kayak aku. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus pengennya adik-adik bisa menghargai, bisa bertoleransi, bisa ramah sama siapapun. Oke? Nah, seperti halnya di cerita firman Tuhan yang di Ester 9 ayat 20 hingga ayat 25, di mana bangsa Yahudi mereka sedang merayakan Hari Raya Purim. Oke, Hari Raya Purim ini apa ya kak ya? Jadi Hari Raya Purim ini bangsa Yahudi merasakan sukacita. Mereka sangat berbahagia sekali, merasakan syukur atas Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dari ancaman orang Hanam. Ada salah satu tokoh dari Persia yang bernama Hanam. Hanam ini jahat adik-adik. Dia tuh pengennya membunuh orang yang berbeda suku di negaranya itu, di Persia. Seperti orang Yahudi, dia pengen membunuh orang Yahudi karena dia nggak suka sama orang Yahudi. Dia pengennya di negaranya itu semuanya sama, satu suku. Dia tidak pengen yang adanya perbedaan. Maka dari itu dia ingin membunuh dan dia mengancam orang-orang Yahudi adik-adik. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sangat menyayangi orang Yahudi, akhirnya Tuhan Yesus menyelamatkan orang Yahudi melalui salah satu raja dari Persia. Nah, jadinya orang Yahudi tidak dibunuh. Akhirnya mereka pun bersuka cita merayakan penyelamatan dari Tuhan Yesus. Mereka akhirnya juga menikmati perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi Kak Vika pengen adik-adik seperti bangsa Yahudi, dimana kalian harus bisa saling bertoleransi. Jangan seperti orang Hanam ya, jangan seperti orang Hanam itu yang pengennya satu suku aja, yang pengennya, maksudnya dia pengen ngerasa dia aja yang ada di situ. Maksudnya dia nggak boleh ngerasa egois ya adik-adik. Kita harus bisa
saling menghargai, saling mengasihi. Karena sebelum kita mengasihi orang sesama kita, ingat Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, maka dari itu Tuhan ingin kita bisa mengasihi sesama kita walaupun berbeda dengan kita. Nah, adik-adik bisa menerapkan juga rasa syukur adik-adik seperti orang Yahudi yang mereka bersyukur atas penyelamatan dari Tuhan. Mereka merayakan dengan hari raya Purim. Nah, adik-adik bisa juga menyatakan rasa syukur itu dengan cara adik-adik waktu adik-adik mungkin ada yang baru tambah usia, adik-adik bisa menyatakan rasa syukurnya adik-adik melalui adik-adik membuat acara ulang tahun ataupun ibadah syukur di rumah. Adik-adik bawa teman-teman yang ada di komplek tuh, yang seperti kakak bilang tadi, yang berbeda-beda agamanya, beda sukunya, adik-adik bawa mereka ke rumah adik-adik untuk bersama-sama bersuka cita, bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun adik-adik dengan cara memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan sukacita dengan teman-teman yang ada di sekitar adik-adik yang berbeda-beda dengan adik-adik. Nah, itu mungkin salah satu contoh kecilnya bagaimana kita bisa mengucap syukur atas karya Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Jadi, adik-adik, Kak Vika pengen banget adik-adik mulai sekarang harus bisa berubah dari adik-adik yang mungkin saat ini masih egois, masih ada rasa ego, masih ada rasa pengennya itu aja temennya, pengen hal-hal yang harus sama dengan dia. Nah, coba adik-adik tinggalkan segala sifat seperti itu dan sekarang harus berubah menjadi anak-anak yang bisa saling merangkul, bisa saling mengasihi tanpa memandang suku, agama, ras, apapun itu. Nah, kita harus bisa juga menjadi garam dan terang dunia seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu juga menjadi garam dan terang dunia di kehidupan kita. Nah, baik adik-adik, mungkin sekian cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Kakak pengen adik-adik bisa melakukan suatu tindakan perubahan dari hari ini ya adik-adik ya, harus berubah menjadi anak pribadi anak yang lebih baik lagi seperti Tuhan Yesus inginkan. Oke. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kakak lain bercerita. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan. Sudah dipersiapkan persembahannya? Good, kalau gitu kita sekarang akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa.
kita akan menutup ibadah kita sambil kita juga mendoakan berkat persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur bisa bersukacita bersama-sama. Kami juga bisa mengikuti ibadah pelayanan ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebelumnya kami ingin mendoakan berkat yang sudah kami berikan tadi, berkat daripada-Mu juga tadi Tuhan, kami berikan untuk pelayanan-Mu di gereja, untuk hal-hal yang diperlukan di gereja, biarlah itu berguna juga ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar tadi Tuhan melalui kakak layan kami, di mana kami harus bisa menjadi orang yang dapat menghargai sesama kami walaupun itu berbeda. Kami yakin percaya setiap kami yang mungkin masih mempunyai sifat ego, mempunyai sifat yang ingin sendiri, yang pengen kemauan kami sendiri, kiranya Tuhan dapat menjauhkan itu dari kehidupan kami Tuhan. Kami ingin bisa saling mengasihi dan saling memeluk semua teman-teman kami yang berbeda dengan kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami bisa saling juga mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan selalu bagi mereka. Tuhan berikan selalu rezeki yang berkat yang luar biasa melalui pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan juga kiranya berkati kakak lain kami. Tuhan berikan selalu kesehatan dan kekuatan bagi mereka dalam pelayanannya hingga pekerjaan dan kehidupannya. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Tuhan, kami saat ini mempunyai harapan di mana kami akan mengikuti ibadah PA minggu depan secara offline di gereja kami ya Tuhan di Zebulon. Kami yakin percaya suatu harapan yang niatnya baik Tuhan, pasti Engkau akan memberikannya, akan mewujudkannya juga Tuhan. Kami harap ya Tuhan minggu depan kami bisa berkumpul bersama teman-teman, bisa melepas rindu bersama teman-teman di gereja kami. Tuhan berikannya semua itu dengan indah saat minggu depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan hingga saat ini. Biarlah kami bisa menjadi juga berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Oke adik-adik, kita sudah beribadah, sudah selesai ibadahnya. Saatnya adik-adik melanjutkan aktivitas adik-adik setelah ini, dan kita bisa berjumpa lagi secara langsung ya adik-adik, tanpa daring-daring lagi melalui YouTube di gereja. Jadi kakak pengen adik-adik semuanya datang, harus datang dengan muka yang ceria, yang semangat, sukacita. Nanti kita ketemu di gereja, oke? Beribadah bersama-sama dengan kakak Layan dan teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.